Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Muhammad Fauzi dari kelas PAIE akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan Islam. Nah, hakikat pendidikan Islam adalah usaha seorang dewasa muslim yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak didik melalui ajaran agama Islam yang diarahkan ke titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan anak didik tersebut. Nah, pendidikan mengacu pada dua hal. Pendidikan tidak boleh lepas dari dua hal, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Ya mungkin masih ada gitu kan, seperti ijtihad, seperti qiyas ataupun yang lainnya. Namun yang paling penting yaitu dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam hakikat pendidikan Islam ada tiga istilah. Nah, yang pertama ada tarbiyah, yang kedua ada taklim, dan yang ketiga ada ta'dib. Apa sih itu tarbiyah? Nah, tarbiyah adalah suatu istilah yang berkaitan dengan usaha menimbulkan segenap minat atau bakat gitu. Jadi segenap potensi. Jadi kita itu berusaha untuk menimbulkan potensi dari setiap anak gitu. Jadi misal anak ini potensinya di mana nih? Misal bakatnya ke sini, minatnya ke sini gitu. Nah, ataupun yang lainnya lah. Nah, kemudian yang kedua ada taklim. Nah, kalau taklim itu adalah istilah tentang usaha menanamkan pengetahuan untuk mengisi aspek kognitif anak. Nah, yang diisi dengan berbagai pengetahuan, baik dari pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga ada ta'dib. Nah, kalau ta'dib ini lebih ininya ke tata cara atau aturan, atau kita tuh harus beradab gitu, sopan santun terhadap ilmu gitu. Jadi dalam mencari ilmu juga, dalam pendidikan juga ada tata cara atau ada adab-adab untuk belajar gitu. Nah, kemudian setelah hakikat pendidikan Islam, selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam. Nah, sebenarnya tujuan ini sangatlah luas ya, sangat banyak gitu. Tetapi saya di sini hanya mengambil dari tiga pendapat. Nah, saya yang pertama mengambil dari pendapat Abdurrahman Saleh Abdullah, yang kedua dari Ibnu Khaldun, dan yang ketiga dari Imam Al-Ghazali. Nah, untuk yang pertama dari Abdurrahman Saleh Abdullah. Nah, dalam bukunya Education Theory Quranic Outlook dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah. Kemudian atau kita juga untuk membentuk pribadi yang lebih baik yang mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari pendapat dari Abdurrahman Saleh Abdullah. Nah, kemudian yang kedua ada pendapat dari Ibnu Khaldun. Nah, dalam pendapat Ibnu Khaldun dijelaskan ada dua orientasi. Nah, yang pertama orientasi akhirat dan yang kedua orientasi dunia. Nah, yang pertama orientasi akhirat. Nah, tujuannya adalah membentuk hamba yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk orientasi akhirat menurut Ibnu Khaldun. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu berorientasi dunia. Nah, kalau yang berorientasi dunia itu yaitu untuk membentuk manusia yang mampu menghadapi segala masalah dan manusia mampu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu merupakan tujuan pendidikan Islam pendapat dari Ibnu Khaldun. Nah, kemudian yang ketiga ada pendapat Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kesempurnaan manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih kesempurnaan itu? Yang pertama ada kekuatan ilmu, dan yang kedua ada ghadab, yang ketiga ada syahwat. Kekuatan ilmu adalah jadi kita tuh harus menyempurnakan ilmu kita, menguatkan ilmu kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesempurnaan yang kedua yaitu godab atau godab atau marah, yaitu kita itu bisa mengendalikan emosi kita ketika marah. Nah, dan yang ketiga ada syahwat, yaitu syahwat adalah keinginan. Nah, keinginan itu yang diarahkan kepada akal dan kepada syara gitu. Jadi syahwat ini mengacunya kepada hal kebaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.